Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kuasa bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih adalah esensi dari karakter Allah. Segala sesuatu yang Allah lakukan, termasuk penciptaan, penyelamatan, dan pemulihan, berasal dari kasih-Nya yang tak terbatas. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, luka batin, kegagalan, atau kehancuran dalam hidup, kasih Allah datang sebagai kekuatan yang memulihkan kita. Kasih ini bukan sekedar emosi atau perasaan sementara, tetapi kuasa ilahi yang menyembuhkan, mengangkat, dan membawa kehidupan baru. Kasih Allah mampu menembus kegelapan terdalam hati kita dan membawa terang serta harapan di tempat-tempat yang paling membutuhkan pemulihan. Beberapa hal yang saya ingin bagikan melalui ayat renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kasih Allah menyembuhkan luka batin. Dalam Mazmur pasal 147, ayat ketiga mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kasih Tuhan bukan hanya menawarkan kesembuhan fisik, tetapi juga menyembuhkan luka-luka batin kita. Banyak di antara kita yang mengalami kekecewaan, penolakan, atau kegagalan dalam hidup, dan luka-luka itu seringkali sulit disembuhkan oleh cara-cara manusia. Namun kasih Tuhan hadir sebagai balsam penyembuh bagi hati yang terluka. Dia tidak hanya melihat luka kita, tetapi juga peduli dan ingin memulihkan kita secara utuh. Yang kedua, kasih Yesus membawa pengampunan. Salah satu cara yang paling kuat yang Tuhan lakukan untuk memulihkan kita adalah melalui pengampunan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, kita diingatkan
bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah diwujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengampunan dosa yang kita terima dari Tuhan adalah bukti terbesar dari kasih yang memulihkan. Ketika kita mengalami pengampunan, beban dosa yang menghantui kita dilepaskan, dan kita dibawa ke dalam pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kasih Yesus tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain, yang pada akhirnya membawa damai dan penyembuhan. Yang ketiga, kasih menguatkan di tengah penderitaan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 dan 39, Rasul Paulus berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Kasih Tuhan tidak berakhir ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan hidup. Justru di saat-saat seperti ini, kasih Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Ketika dunia seolah memberi kita alasan untuk menyerah, kasih Tuhan memampukan kita untuk bertahan, menguatkan kita melalui badai, dan membawa kita keluar dari lembah penderitaan dengan iman yang lebih kuat. Yang keempat, kasih mengubah dan memulihkan hati yang keras. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, Tuhan berjanji, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Kasih Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Banyak dari kita mungkin telah membangun tembok-tembok di sekitar hati kita karena luka masa lalu atau kekecewaan yang mendalam. Namun kasih Tuhan bisa menembus tembok itu dan melunakkan hati yang telah mengeras. Pemulihan sejati terjadi ketika kita membiarkan kasih Tuhan meresap ke dalam setiap sudut hati kita, mengubah kita dari dalam dan membawa pembaruan. Yang kelima, kasih Tuhan memulihkan hubungan yang rusak. Tidak hanya kasih Tuhan memulihkan hati kita, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14, kita diingatkan untuk sabar seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan memberi kita kemampuan untuk berdamai dengan sesama, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketika kita mengizinkan kasih Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Dia dapat memperbaiki hubungan yang sebelumnya tampak mustahil untuk dipulihkan. Kasih adalah kunci untuk mengatasi perpecahan, menyatukan kembali yang terpisah, dan membawa perdamaian dalam komunitas dan keluarga. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan. Dia menyembuhkan luka-luka terdalam kita, memberikan pengampunan, menguatkan kita dalam penderitaan,
mengubah hati yang keras, dan memulihkan hubungan yang rusak. Kasih-Nya tidak terbatas dan selalu tersedia bagi kita, apapun situasi yang kita hadapi. Marilah kita terus membuka hati kita untuk menerima kasih-Nya, dan biarkan kasih yang memulihkan itu bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kasih Tuhan secara pribadi, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan pemulihan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memulihkan. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami di saat kami terluka dan kecewa. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi-Mu untuk disembuhkan. Segala sesuatu ajaib bagi Engkau, tiada yang mustahil. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.